Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Eh, sudah tahu dipanggil ke sini? Sudah Pak. Oke. Ini Bapak dapat laporan dari wali kelas Dejan. Akhir-akhir ini Dejan nilainya menurun, terus dalam kehadiran juga agak sedikit banyak. Jadi Bapak perlu memanggil dan mengkonsultasikan masalah yang dialami Dejan. Mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Kita cari solusinya. Gimana? Setuju? Setuju Pak. Oke. Dejan itu kehilangan motivasi kalau kata Bapak mah. Oh iya. Ya. Jujur ya sih Pak. Oke. Emang gimana nih kehilangan motivasinya? Kalau dalam pembelajaran gitu ya Pak, saya tuh emang sulit memahami gitu Pak. Kadang kayak lihat orang lain itu gampang buat memahami pembelajaran, tapi saya tuh emang rada sulit gitu Pak memahami itu. Kamu pasti punya alasan tersendiri mengapa motivasi ini menurun. Alasannya seperti apa? Ya kayak yang tadi bilang sih Pak, emang susah banget memahami materi itu. Jadi kadang suka males gitu Pak ngelanjutinnya tuh. Yang awalnya tuh emang pengen memahami materinya, tapi emang nggak kepahami gitu Pak, jadi nggak ada motivasi lagi gitu buat ngelanjutin tuh. Nggak coba bertanya sama teman-teman di kelas nih, kan ada teman-teman di kelas yang mengerti, atau ke gurunya langsung? Kalau itu sih emang sulit sih Pak buat nanya tuh. Emang saya suka rada malu gitu ya ke guru, kayak buat nanya materinya. Kalau nanya ke teman juga kadang nanya, cuman nggak sepenuhnya paham gitu Pak. Jadi sedikit banget pahamnya tuh. Bapak yakin kamu punya potensi tersendiri, banyak kelebihan-kelebihan dalam diri kamu sendiri. Nah, nilai apa saja nanti ke depannya Dejan pengen seperti apa sih? Kalau saya sendiri sih pengen nyama emang lebih pintar gitu Pak, bisa dapat ranking. Kalau nggak ranking ya minimal 10 besar lah Pak, biar saya juga ada motivasi sedikit gitu Pak buat kedepannya. Oh gitu. Jadi Dejan udah mulai merasakan nih bagaimana nanti untuk meningkatkan nilai-nilai dengan cara tadi bertanya sama teman-teman, terus juga memang bertanya lagi ke gurunya ya, seperti itu. Jadi kalaupun nanti misalkan nilai-nilai yang kita sepakati ini, Dejan akan melakukan apa? Kemungkinan saya bakal berubah sih. Berubah, langkahnya apa aja? Mungkin lebih giat lagi pembelajarannya, karena sebelumnya juga saya emang kurang giat belajar sih Pak. Giat belajar. Oke. Bapak yakin sih kamu punya potensi. Insya Allah kalau kita sudah diskusi seperti ini, udah menyelesaikan masalah ini, kalaupun ada apa-apa lagi bisa diskusi dengan Bapak. Terima kasih Dejan. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita mulai saja, Bapak Ibu sekalian, Bapak Guru Ibu hebat sekalian. Sudah keluar share screen-nya? Sudah Pak. Ya. Aku belum keluar. Oke. Mohon on cam semuanya. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan kudratnya lah kita bisa berkumpul, bertemu dan bertatap maya
dalam presentasi tentang budaya positif ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Anwar Rasyadi, CGP angkatan 10 di bawah binaan dari Umi Fadilah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan tentang bagaimana sih pengembangan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya akan memulai saja untuk presentasi kegiatan kali ini tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan tentunya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi guru harus memiliki tauladan tersendiri dalam memiliki budaya positif. Kemudian, peran dalam menciptakan lingkungan positif, tentunya kita sebagai guru sebentar. Oke. Sebentar. Ada gangguan. Oke. Peran dalam menciptakan lingkungan positif di sekolah yaitu tentunya sebagai guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah tentunya harus bisa menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke. Bagaimana kita menciptakan disiplin positif? Tentunya dalam membentuk budaya positif di sekolah. Yang pertama ada 3 cara. 1. Cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Membuat murid memahami berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan. Kemudian, motivasi perilaku manusia didasarkan dalam 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada penghukum. Kedua, teman. Ketiga, pembuat merasa bersalah. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, peran guru sebagai kontrol sebagai manajer yaitu guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi masalahnya sendiri. Kedua, posisi manajer yang mengarah pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif. Nah, guru sebagai pembentuk keyakinan sekolah yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Nah, sebagai seorang guru tentunya harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang nantinya bertujuan supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu sebelumnya kita mengetahui apa itu segitiga restitusi, yaitu suatu dialog yang dilakukan antara guru atau murid, orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, inovatif, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu gambaran segitiga restitusi. Itu ada yang pertama validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, apa saja sih yang terdapat dalam menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Jadi, dalam hal ini dibiarkan bahwa salah itu tidak apa-apa. Jadi anak dibiarkan mengakui kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ada 3 tahapan, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terima kasih presentasi dari saya untuk pengenalan budaya positif di sekolah. Oke, Bapak Ibu sekalian, presentasi saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum diakhiri atau masukan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhir aja, tutup saja kegiatan hari ini tentang pemaparan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.